Halo dan selamat datang kembali. Kita ketemu lagi nih buat sebuah pembahasan mendalam. Hari ini kita bakal nyentuh sesuatu yang mungkin terasa deket banget ya sama keseharian Anda di kantor. Rapat. Pernah nggak sih Anda keluar rapat terus mikir, aduh, ini tadi sebenarnya bisa lewat email aja. Atau mungkin rasanya energi terkuras tapi ya gitu, nggak ada hasil konkret. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Kita mau coba kupas nih fenomenanya rapat yang sering kali bikin sengsara ini. Panduan utamanya dari bab 17 buku Arthur C. Brooks, judulnya The Happiness Files. Bukunya ini sendiri kan kumpulan tulisan dia yang populer banget tuh di kolom How to Build a Life di The Atlantic. Jadi ini bukan sekedar opini ya, tapi ada dasar sains kebahagiaan yang diterapkan buat kerja dan hidup sehari-hari. Nah, fokus kita hari ini bab 17, Meetings are Miserable. Oke, jadi misi kita kali ini kita bongkar yuk akar masalahnya. Kenapa sih rapat sering jadi sumber frustrasi? Dan yang lebih penting, apa aja nih wawasan praktis dari sumber ini yang bisa Anda pakai biar rapat jadi lebih baik? Atau paling nggak, ya ngurangin dampak buruknya kebahagiaan dan produktivitas Anda. Siap-siap ya, soalnya angka kerugian gara-gara rapat nggak efektif ini, mungkin bakal bikin Anda kaget. Sumber kita ini langsung buka bab 17 pakai kutipan menarik dari George Will. Dia nyamain American football itu kayak kekerasan yang diselingi rapat komite. Wah, ini langsung kebayang ya betapa jeleknya gitu reputasi rapat di mata banyak orang. Kenapa bisa sampai separah itu ya citranya? Yang nusuk banget ya. Dan buku ini nggak cuma ngasih anekdot, tapi juga data yang cukup bikin melongo buat nunjukin persepsi negatif itu. Coba bayangin deh, ada survei ke 76 perusahaan, nemuin fakta gini. Produktivitas karyawan itu ternyata naik sampai 71% loh, waktu jumlah rapat mereka dikurangi 40%. Itu angka yang gede banget kan? Wow, 71%. Itu signifikan banget. Banget. Terus kalau dari sisi duit nih, perkiraan dari Atlassian, itu loh perusahaan software kolaborasi, mereka bilang rapat-rapat nggak perlu ini ngebuang sekitar 37 miliar dolar. Itu dalam bentuk gaji per tahun. Dan itu baru di Amerika aja. Kebayang nggak tuh kalau globalnya berapa? 37 miliar dolar, itu jumlah yang luar biasa ya. Coba bayangin kalau dana segitu bisa buat inovasi atau ya bonus karyawan gitu. Iya kan? Ironisnya lagi nih, pas pandemi kemarin yang kita kira bakal bikin lebih efisien karena kerja jarak jauh, malah memperburuk keadaan. Jumlah rapat rata-rata yang diikutin karyawan malah katanya naik hampir 13% sejak pandemi mulai. Wah, naik 13%. Mungkin karena orang jadi ngerasa perlu lebih sering check-in gitu ya, kalau nggak ketemu fisik. Tapi kalau dampaknya seburuk itu, biayanya semahal itu, kenapa ya kita kayak ketagihan rapat gitu? Kenapa terus-terusan aja ngadain rapat sebanyak itu? Nah itu pertanyaan bagus. Buku ini ngejelasin juga kok. Tentu aja ada alasan yang sah, yang penting kenapa kita perlu rapat. Misalnya buat koordinasi tim yang rumit, atau ambil keputusan strategis bareng-bareng, bangun hubungan kerja, bangun budaya organisasi. Nah itu semua seringnya emang butuh ketemu langsung, itu nggak bisa dipungkiri lah ya. Oke, jadi ada alasan bagusnya juga. Seringnya rapat itu diadain ya karena udah jadi rutinitas aja. Mingguan, bulanan, jalan otomatis. Nggak ada yang pernah nanya lagi ini masih relevan nggak sih? Tujuannya apa ya? Ya kan emang jadwalnya rapat hari ini, gitu mungkin pikirnya. Kebiasaan ya jadinya. Betul. Terus ada juga fenomena psikologis nih, namanya mere urgency effect. Efek urgensi semu gitu kalau diartiin bebas. Ini tuh kecenderungan kita buat ngerasa sibuk dan produktif cuma karena jadwal kita penuh rapat. Padahal mungkin ya cuma ngisi waktu, nggak bener-bener nambah nilai. Rapat jenis ini seringkali nggak punya agenda jelas, tujuannya juga nggak spesifik. Contoh paling klasik tuh rapat update status. Oh, yang tiap orang giliran laporan lagi ngerjain apa gitu ya? Nah, itu dia. Yang seringnya nggak relevan buat sebagian besar yang hadir. Mirip kayak kalau ditanya pasangan, ngapain aja di kantor hari ini? Terus jawabnya, ada 6 rapat. Kan nggak ngejelasin apa-apa soal hasil kerjaan kita ya. Hahaha, iya bener juga. Jadi kayak sibuk semu gitu ya. Kelihatan sibuk banget jadwalnya, tapi hasilnya nggak jelas. Ini bahaya nih kita ngerasa udah kerja keras, padahal cuma muter-muter doang. Nah, selain boros waktu dan uang tadi, dampak yang lebih bikin khawatir kayaknya ke diri kita sendiri ya. Kebahagiaan, kesehatan mental kita. Buku ini pasti bahas ini kan?
Tepat sekali. Dampaknya ini jauh lebih dalam dari sekedar jam kerja hilang. Ini secara signifikan nurunin kepuasan kerja, kesejahteraan kita. Buku ini, apalagi kalau disambungin ke bab 3 soal burnout atau kelelahan kerja kronis itu, nemuin beberapa alasan utama kenapa rapat yang jelek itu ngerusak banget. Oke, apa aja tuh alasannya? Si topiknya ganti-ganti. Hasilnya, ya keluar rapat rasanya capek banget. Tapi anehnya, nggak ada kerja nyata yang kelar. Malah seringnya nambah daftar tugas baru dari rapat tadi. Beban kerja malah nambah. Duh, iya banget itu. Udah capek, kerjaan malah nambah. Kedua, ini penting banget. Menguras emosi lewat service acting. Di banyak rapat, kita sering ngerasa perlu ngelakuin yang namanya service acting. Maksudnya? Maksudnya gimana tuh, service acting? Jadi kita kayak masang topeng profesional gitu, memalsukan atau nahan emosi biar kelihatan pas aja. Misalnya harus kelihatan antusias sama ide yang sebenarnya kita nggak setuju. Atau nahan kesel, nahan bosen pas rapatnya nggak jelas arahnya. Nah, proses pakai topeng ini, kata buku ini nguras energi emosional banget. Bahkan ada penelitian yang dikutip dari Shannock dan kawan-kawan, itu nemuin hubungan kuat antara service acting yang tinggi di kantor sama niat karyawan buat resign, keluar kerja. Wow, serius? Jadi bukan cuma nggak nyaman pas rapat aja, tapi kalau terus-terusan pura-pura, ini bisa bikin orang pengen cari kerja lain. Ini implikasinya gede buat retensi karyawan ya? Betul sekali, gede banget implikasinya. Terus yang ketiga, kurangnya keterlibatan peserta. Efektivitas rapat, apalagi yang tujuannya diskusi atau ambil keputusan ya, itu tergantung banget sama keterlibatan aktif pesertanya. Sumber kita ngutip penelitian lain dari Leach DKK yang nunjukin ini. Tapi keterlibatan aktif ini susah banget dicapai kalau rapatnya kebanyakan orang. Oh iya? Kalau terlalu banyak orang jadi pasif ya biasanya? Betul, atau agendanya nggak jelas terlalu lebar. Atau kalau peserta ngerasa suaranya nggak didengar, nggak dihargai, kontribusinya nggak relevan sama topik. Nah, rasa nggak terlibat ini bikin rapat makin kerasa sia-sia. Masuk akal. Dan yang keempat, ini nyambung banget sama burnout di bab 3 tadi, rapat yang jelek itu pemicu signifikan burnout. Kelelahan gara-gara rapat atau meeting fatigue itu disebut sebagai salah satu pemicu utama kelelahan kerja kronis. Efeknya kerasa banget di profesi-profesi yang hidupnya emang didominasi rapat, kayak guru, dosen, konsultan, pengacara, pegawai pemerintah. Data gelap yang dikutip di buku ini juga mendukung itu. Jadi kalau dirangkum nih, rapat yang buruk itu kayak, parasit ya, ngabisin waktu, nurunin produktivitas, dan yang paling parah, nguras emosi, nurunin kepuasan kerja, sampai bisa bikin burnout. Gambaran yang lumayan suram ya. Oke. Setelah kita paham nih, masalahnya serius banget dan dampaknya gede, pasti ada dong cara buat benerinnya. Untungnya bab 17 fokusnya di situ kan? Apa aja nih strategi konkret yang ditawarin buku ini buat kita-kita yang mungkin ngerasa kejebak di siklus rapat nggak berhenti ini? Ya, untungnya nggak cuma diagnosis ya, tapi ada resepnya juga di bab 17. Ada beberapa strategi konkret yang bisa kita coba terapin biar rapat nggak terlalu nyiksa, atau paling nggak lebih produktif lah. Strategi pertama, punya tujuan yang jelas dan pertanyaan kebutuhan rapat itu sendiri. Ini kedengerannya dasar banget tapi sering banget dilupain. Tiap rapat itu harus punya alasan kuat kenapa pertemuan ini harus diadain. Pertanyaan kuncinya bukan cuma tujuannya apa, tapi lebih dalam lagi. Apakah ketemu ini cara terbaik buat capai tujuan itu? Maksudnya apakah harus banget ketemu gitu ya? Iya, kalau tujuannya cuma bagi info satu arah, mungkin email, memo, atau update di platform kerja, atau video rekaman singkat udah cukup. Lebih efisien, lebih ngehargain waktu orang. Jadi sebelum jadwalin rapat, coba tanya diri sendiri dulu, ini beneran perlu nggak sih? Oke, pertanyakan kebutuhannya dulu, sip. Lanjut. Strategi kedua, batasi jumlah peserta secara ketat. Buku ini ngingetin lagi soal Ringelmann Effect. Itu loh fenomena sosial yang bilang makin gede kelompoknya, makin kecil kontribusi rata-rata per orang. Tanggung jawabnya jadi kayak buyar gitu di kerumunan. Makanya terutama buat rapat, diskusi, mecahin masalah, atau ambil keputusan strategis, buku ini nyaranin idealnya nggak lebih dari 7 orang. 7 orang ya? Iya, maksimal 7. Prinsipnya, undang cuma orang yang kehadirannya benar-benar penting buat capai tujuan rapat. Jangan undang cuma karena nggak enak atau biar tahu aja. Undang aktornya, bukan penontonnya. Wah, itu sering banget kejadian tuh. Diundang rapat labelnya FYI. Padahal bisa baca notulennya aja nanti. Ini butuh keberanian juga ya dari yang ngadain rapat buat milih peserta.
Betul, butuh disiplin. Lanjut ke strategi ketiga dah. Persingkat durasi rapat. Lupain deh standar rapat 1 jam yang kayak udah otomatis di kalender. Rapat efektif itu cenderung singkat, padat. Sumber ini ngasih contoh Marissa Mayer, dulu CEO Yahoo. Dia sering banget ngadain micro meetings, cuma 10 menit buat bahas isu spesifik. 10 menit? Cukup ya? Kelihatannya gitu, buat isu yang sangat spesifik. Ahli lain nyaranin 25 menit. Itu durasi ideal, ngikutin rentang fokus manusia. Intinya, bikin agenda ketat, fokus ke pokok bahasan penting, terus komitmen mulai dan selesai tepat waktu. Idealnya jauh lebih pendek dari sejam. Rapat 25 menit yang fokus dan ada hasilnya jelas lebih bagus dari rapat sejam muter-muternya jelas. Setuju, setuju. Hemat waktu banget. Dan strategi keempat, adakan rapat hanya jika benar-benar perlu. Anggap sebagai necessary evil. Buku ini secara eksplisit pakai istilah kejahatan yang perlu. Artinya, ya rapat kadang perlu buat komunikasi, koordinasi efektif. Tapi hampir nggak pernah jadi sesuatu yang kita pengenin gitu. Jadi anggap rapat itu pilihan terakhir, bukan utama. Pakai sesedikit mungkin. Data dari penelitian Laker yang dikutip di buku nunjukin hasil menarik, ngurangin jumlah rapat secara signifikan, misalnya sampai 40%, itu beneran ningkatin produktivitas dan kesejahteraan karyawan loh. Konsep meeting free days atau hari bebas rapat juga dibahas. Riset Laker DKK nunjukin dampak positifnya buat fokus kerja, deep work, dan ngurangin stres. Strategi-strategi ini kedengeran masuk akal banget dan ada datanya ya. Tapi kayak ini butuh perubahan budaya kerja juga ya, nggak cuma aturan baru. Perlu ada geseran cara pandang gitu, buat mulai nganggap waktu rapat, waktu kita bareng-bareng itu sumber daya berharga dan terbatas. Dianggap pilihan terakhir, bukan otomatis pertama tiap ada masalah. Nah, sekarang kita nggak bisa lepas nih dari konteks rapat virtual. Sejak pandemi kan, Zoom, Google Meet, dan teman-temannya udah jadi makanan sehari-hari. Apakah teknologi ini sebenarnya bantu ngurangin beban rapat atau malah nambah lapisan kerumitan dan capek yang baru? Buku ini bahas juga kan di bab 18. Bener banget. Bab 18 ini khusus ngebahas nuansa rapat di era digital. Ya nggak bisa dipungkiri lah, teknologi konferensi video ini penting banget. Apalagi pas masa sulit kayak pandemi. Jelas nawarin fleksibilitas lokasi yang oke banget. Tapi pakainya itu ternyata nggak gratis. Ada biaya psikologisnya. Fenomena yang kita kenal Zoom fatigue atau capek gara-gara Zoom itu beneran ada dan ada penjelasan ilmiahnya. Oh ya, gimana tuh penjelasannya? Sumber ini pakai analogi menarik. Interaksi video call itu kayak junk food. Bisa ngisi kebutuhan interaksi sosial sesaat, tapi kalau kebanyakan nggak sehat buat hubungan sosial dan mental kita jangka panjang. Kenapa gitu? Ada penjelasan dari sisi neurologis. Interaksi lewat layar datar itu ternyata bisa numpulin respons mirror neurons di otak kita. Itu neuron yang bantu kita secara intuitif paham emosi, niat orang lain lewat bahasa tubuh, ekspresi kecil yang sering hilang atau beda di layar. Jadi koneksinya kurang dalam gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus, interaksi virtual ini juga bisa bikin bingung GPS neurons kita. Itu bagian otak yang proses lokasi spasial, konteks lingkungan. Kita kan fisiknya di satu tempat, misalnya ruang kerja di rumah. Tapi mental kita coba interaksi sama banyak orang di lokasi virtual beda-beda. Akibatnya, otak kita kerja ekstra keras buat proses semua ini. Ngejembatanin sinyal visual sama sosial yang diterima. Makanya kita jadi lebih capek dibanding ketemu langsung. Malah disebut di buku ini sejam rapat di Zoom bisa nguras energi setara 4 jam ketemu langsung. Gila kan? Waduh, 4 jam? Pantesan capek banget rasanya habis meeting online seharian? Iya, penelitian lain oleh L. Bogen DKK yang dikutip juga nunjukin ada korelasi antara tingkat capek gara-gara video call yang tinggi sama tingkat depresi, cemas, dan stres yang lebih tinggi juga. Wah, nggak ngangka ya, dampaknya bisa sampai ke level neurologis dan kesehatan mental langsung. Ini bukan sekedar capek biasa berarti. Lalu, apa saran praktis dari buku ini buat ngelola rapat virtual biar nggak terlalu nguras energi? Tentu ada sarannya. Intinya sih pakai teknologi ini secara lebih sadar, lebih bijak. Pertama, ya adain rapat virtual cuma kalau perlu aja, sama kayak rapat fisik. Kedua, bikin durasinya sesingkat mungkin. Idealnya di bawah 30 menit kalau bisa, karena capeknya cenderung naik drastis setelah lewat batas waktu tertentu di depan layar. Oke, pendekin durasinya. Ketiga, coba deh matiin kamera sesekali. Apalagi kalau partisipasi Anda nggak perlu interaksi visual intens. Ini bisa bantu banget ngurangin beban kognitif.
Keempat, buat ngobrol santai, personal atau satu lawan satu, coba pakai telepon biasa aja. Kan nggak nuntut kontak mata terus. Oh iya, telepon kadang lebih nyaman ya. 5. Tetapkan batas waktu tegas dan patuhi. Keenam, ambil jeda teratur dari layar seharian kerja. Dan terakhir, tapi penting banget, pastiin Anda tetap sengaja jadwalin dan prioritasin interaksi tatap muka rutin. Soalnya nggak ada teknologi yang bisa gantiin penuh manfaat koneksi manusia langsung buat kesehatan, hubungan sosial, dan mental kita. Sungguh ironis ya, teknologi yang dibikin buat memudahkan komunikasi malah bisa nambah beban kalau kita nggak ngaturnya dengan bijak. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan kita, berdasarkan The Happiness Files Arthur C. Brooks, khususnya bab 17, kesimpulannya jelas banget ya. Rapat, apalagi yang kebanyakan nggak jelas tujuannya, pesertanya kebanyakan, kepanjangan, terus dikelolanya buruk, itu seringkali bukan cuma buang-buang waktu dan duit perusahaan, tapi juga jadi sumber capek, frustrasi, bahkan ketidakbahagiaan yang signifikan di tempat kerja. Betul. Tapi kabar baiknya, kita nggak pasrah aja gitu ngadepin monster rapat ini. Kayak yang dijelasin buku ini, kita punya kekuatan. Punya pilihan buat ngubahnya. Dengan lebih milih-milih kapan bikin atau ikut rapat, pastiin tiap rapat ada tujuan jelas. Dan emang perlu ketemu. Jaga durasinya pendek dan fokus. Batasi peserta cuma yang penting aja. Terus pakai teknologi konferensi video secara lebih bijak dan manusiawi. Nah, kita bisa mulai ngambil alih lagi waktu kita, energi kita, fokus kita, dan ya, mungkin sedikit kebahagiaan kita di kantor. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan nih yang agak provokatif yang bisa Anda bawa pulang buat direnungin. Ini terinspirasi dari semangat buku ini yang ngajak kita hidup dan kerja lebih bermakna. Mengingat rapat itu sering dianggap necessary evil, kejahatan yang perlu. Pertanyaan mendasarnya mungkin bukan cuma, gimana caranya bikin rapat jadi sedikit lebih baik atau efisien? Tapi pertanyaan yang lebih fundamental, apakah kita benar-benar butuh rapat ini dari awal? Pertanyaan yang dalam. Ada nggak sih cara-cara lain yang mungkin lebih efektif, lebih menghargai waktu tiap orang yang terlibat, dan mungkin rasanya lebih manusiawi buat kita kolaborasi, bagi info, komunikasi, ambil keputusan bareng di lingkungan kerja? Gimana kalau kita semua mulai nganggep waktu rapat, waktu kolektif kita yang berharga, pas kumpul itu bukan sebagai sesuatu yang murah dan bisa diobral, tapi sebagai sumber daya kita yang paling berharga, paling terbatas yang kita punya bareng-bareng. Apa ya yang bakal berubah kalau kita pakai cara pandang itu? Pertanyaan yang bagus banget dan kuat buat direnungkan kita semua ya, baik sebagai yang ngadain atau yang ikut rapat. Bagaimana kita bisa lebih menghargai waktu bersama? Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini yang nyelamin kenapa rapat terasa menyiksa dan gimana ngatasinnya. Berdasarkan wawasan dari Arthur C. Brooks. Semoga bermanfaat ya buat Anda. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.